Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-89. Idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Idza dakhala ing dalam nalikane manjing Ida takhola ing dalam nalikane manjing sapa al-dhaifu tamu. Alal qaumi ing ngatasé kaum. Dakhola mongko manjing sapa dhaif. Birizkihi kelawan gawa rezekine dhaif. Rizkihi kelawan gawa rizkine dhaif. Wa idza kharaja lan ing dalem nalikane metu sapa dhaif. Kharaja mongko metu sapa dhaif bima ghfirati dzunubihim kelawan den ngapurane pira-pira dosane kaum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa ad-Dailami an Anasin saking Anas. Hadis ini tentang tamu ya. Tamu itu adalah orang yang berkunjung ke rumah kita, entah itu ada hajat atau tidak. Nah, dayoh lek basane aden dayoh. Tamu itu kalau kita kedatangan tamu, maka tamu itu ya ibaratnya tamu itu adalah raja. Artinya dia memang seyogyanya pantese kudu dilayani gitu. Kayak pelanggan adalah raja. Nah, tapi di satu sisi tamu itu yuk seperti mayit. Artinya tidak boleh atau ndak etis bagi tamu kuwi jaluk. Sedayoh blusak-blusuk, jaluk mangan, jaluk ngombe, kan ndak pantes. Nah, anjurannya adalah ketika kita kedatangan tamu maka kita harus memuliakan tamu itu. Batasane adalah tidak boleh sampai membebani diri kita. Sak mampune, sak duwene, sak cukupe. Nah, ternyata tamu itu punya faedah atau punya kekhasan sendiri. Idza dakhala dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqihi. Ketika tamu itu mendatangi kita, masuk ke rumah kita, maka tamu itu masuk dalam keadaan membawa rezeki. Jadi tamu itu dadi penglaris rezekine dhewe. Atau penglaris rezekine sing duwe omah. Maka semakin banyak tamunya, yo tambah akeh rezekine, tambah lancar rezekine. Nah, wa idza kharaja bima ghfirati dzunubihim, dan ketika tamu itu keluar rumah untuk pulang, maka keluarnya tamu itu dengan membawa ampunan dosa-dosa dari si yang punya rumah. Nah, jadi dosane kelong. Dosane malah dikelongi atau dihapus, diampuni dosa-dosane sing duwe omah. Nah, sehingga kita menerima tamu itu memang adab dalam Islam, karena tamu itu ternyata Allah itu mengutus tamu untuk namu nek awake dhewe iku ternyata punya khasiat atau kekhasan sendiri. Lek nek mlebu iku nggawa rezeki, nek mulih iku mlebur dosa.
Hadis ke-90, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat. Idza da'a ing dalem nalikane ngajak. Idza da'a ing dalem nalikane ngajak sapa ar-rajulu wong lanang. Sapa ar-rajulu wong lanang tegese zauj ya bojo lanang. Imra'atahu ing bojo wadone rajul. Imra'atahu ing bojo wadone rajul. Ila firashihi maring lemeke rajul. Ila firashihi maring lemeke rajul fa'abat. Nulimbangkang sapa imra'atahu. Fa'abat nulimbangkang sapa imra'atahu. Fabata nuli turu. Nuli keturon sapa rajul. Fabata nuli turu atau keturon sapa rajul wa huwa hale utawi rajul. Wa huwa hale utawi rajul iku hudbanu. Wong kang banget bendune. Iku hudbanu wong kang banget bendune. Alaiha ing atase imra'atahu. Alaiha ing atase imra'atahu la'anatha mongko bakal ngelaknat ing imra'atahu. La'anatha mongko bakal ngelaknat ing imra'atahu sapa al malaikatu malaikat. Sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga manjing subuh. Sapa imra'atahu hatta tusbiha sehingga manjing subuh sapa imra'atahu. Rawahu ngratakan hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Nah, ini ajakan suami kepada istrinya untuk diajak berhubungan. Kewajiban istri itu adalah taat kepada suami. Nah, salah satu haknya suami yang boleh meminta kepada si istrinya adalah ajakan untuk berhubungan. Ketika suami itu mengajak untuk berhubungan istrinya, tapi istrinya enggan. Nah, enggan utawa moh iku tidak ada alasan. Berarti kepengen menghindar ngono ya. Ya ora pas haid, ora pas uzur, ora pas capek dan sebagainya. Nah, pokoknya moh ngono ya. Nah, kok nanti suami itu tidur atau ketiduran dalam keadaan mangkel ning bojone, keadaan mangkel ning bojone mergo ndak gelem dijak ngono. Maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat itu bakal melaknat si perempuan atau si istri itu sampai manjing subuh. Nah, sampai manjing subuh. Nah, tapi bisanya dilaknat itu memang karena tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan. Misalnya lene istrinya yo capek atau sedang haid. Laki-laki suami kumpul dengan istrinya ketika haid itu kan haram. Nah, karena haidnya ora oleh kok lene suami ku meksa berarti tidak boleh ditaati Tidak oleh dilayani, tidak oleh ditaati. Karena itu perkara haram. Perkara haram tidak bisa ditolerir. Nah, pokoknya dalam keadaan ya biasa-biasa saja, ya ndak kesel, ya ndak ada uzur, ndak ada halangan. Tapi enggannya itu sembuh karena apa? Yang penting kalau itu di luar daripada uzur, kok tidak mau, kok nanti si suaminya itu tidur dalam keadaan marah. Nah, marah itu karena si istri tidak taat kepada si suami, padahal suami minta ya baik-baik. Maka malaikat akan memberi laknat atau akan memberi cobaan yang negatif lah, memberi musibah kepada dia sampai dia masuk subuh. Nah, ini warning juga. Nah, itu hadis ke-91, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Idza du'aya ing dalam nalikane den undang. Idza du'aya ing dalam nalikane den undang sapa ahadukum
saben-saben sira kabeh. Sapa ahadukum saben-saben sira kabeh ilal walimati maring walimah. Ilal walimati maring walimah falyatiha. Falyatiha mongko becik nekanono sapa ahadukum ing walimah. Falyatiha mongko becik nekanono sapa ahadukum ing walimah. Rawahu ngratakan yang hadis sapa Al-Bukhari Muslim. Nah, sekarang hadis berbicara tentang walimah. Walimah manten. Cara saiki adewe apa? Resepsi. Nah, apakah wajib hukumnya mendatangi walimah? Apa ya jawabannya? Sampeyan diundang resepsi ngono. Kudu teko ora? Piro? Teko ora? Apa ndelok-ndelok ngono. Nah, kalau berdasar hadis ini itu wajib datang. Ketika kamu itu diundang walimah, walimah itu apa itu yang disebut walimah? Walimah itu pesta. Sing isine ku makan-makan. Nah, jadi tasyakurane manten ngowahi mangan ning awake dhewe selaku orang yang diundang itu jenenge walimah. Nah, walimah. Tapi uduk pas becakane beda. Tapi pas resepsi, pas acara ngono lho. Acara manten. Nah, iku walimahnya. Falyatiha, maka harus datang. Tapi harus datangnya ini memang wajib ya. Ketika diundang walimah itu wajib datang. Dengan catatan tapi dengan catatannya rada akeh tadi. Satu, bila mana tidak ada kewajiban yang harus kita lakukan, jadi ya nganggur lah istilahnya. Kalau ada kewajiban yang lebih utama daripada mendatangi walimah, maka mendatangi kewajiban yang lebih utama itu diunggulkan. Nah, yang kedua, bila mana walimah itu tidak ada unsur maksiatnya, maka bila mana ada unsur maksiat itu hukumnya tidak wajib. Saksire lah arep teko tapi tidak wajib. Nah, yang ketiga, bila mana jaraknya itu terlalu jauh atau sangat jauh, maka mendatangi walimah itu malah tidak wajib. Misalnya Reza oleh undangan walimah neng Surabaya, ada toh. Nah, itu tidak wajib teko. Kalaupun itu nanti menjadi wajib, maka itu menyulitkan awake dhewe. Waduh, yo lek cedhek sak desa atau ya sik tangga desa ngono kan cedhek toh. Nah, tidak apa-apa. Nah, selama tiga catatan itu tadi tidak ada di kita, maka ya menjadi wajib dan boleh-boleh saja bagi kita untuk mendatangi. Nah, yang terakhir, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Idza dakhala ing dalam nalikane manjing, sapa ahadukum saben-saben sira kabeh. Sapa ahadukum saben-saben sira kabeh al masjida ing masjid. Al masjida ing masjid. Falyarka mongko becik ruku'a sapa ahadukum. Falyarka mongko becik ruku'a sapa ahadukum tegese salat. Rakaate ini kelawan 2 rakaat. Rakaate ini kelawan 2 rakaat qabla an yajlisa ing dalam sadurunge yen to lungguh sapa ahadukum. Qabla an yajlisa ing dalam sadurunge yen to lungguh sapa ahadukum. Rawahu sing ngratakan yang hadis sapa al jamaatu jamaah sekelompok muhaddis. Nah, hadis tentang salat tahiyatul masjid. Apa aja tahiyatul masjid ini? Ngerti ora? Salat sunnah dilakukan kapan? Ketika masuki masjid. Nah,
Iki dalile iki, idza dakhala ahadukum masjid falyarka raka'ataini qabla an yajlisa. Bila kita itu memasuki masjid, mlebu masjid sadurunge lungguh, iku disunahkan salat sunah 2 rakaat. Yang nama salat itu disebut dengan tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid itu maknanya penghormatan kepada masjid. Nah, karena masjid itu tempat ibadah milik kita. Nah, lek ini langgar ono kayaknya apa? Enggak ada. Kalau bangunan itu sudah disebut masjid, maka disitulah ada kesunatan tahiyatul masjid. Nah, tapi lek ini bangunan itu memang sudah dikatakan musola, maka tidak ada kesunahan. Tidak ada kesunahannya. Nah, tahiyatul masjid itu bisa dilaksanakan atau kesunahan itu bisa didapat bila mana kamu sholat di area yang disebut dengan masjid. Nah, masjid itu enek sing disebut masjid, enek serambi, enek halaman. Nah, masjid iki misalnya masjid ngene iki sing disebut masjid sing di bangunan jero iki. Jero tok iki jenenge masjid. Nah, adapun di luar iki jenenge apa ya? Serambi masjid. Ning jaba halaman. Lah iki bangunan iki sudah di luar dari masjid sekalipun gandeng ya. Tapi ini bukan area masjid, bukan masjid. Tapi ini diperuntukkan untuk madrasah. Nah, sampean bisa sholat tahiyatul masjid di mana? Yang pasti di dalam masjid. Ada ulama yang masih membolehkan atau menganggap mendapat kesunahan bila mana sholat itu di serambi masjid. Mergo serambi iku sik kena tinggi sholat. Dalam arti memang ketika misalnya jamaah bludak jamaah itu kan jobo. Apakah tidak disunahkan untuk sholat di masjid? Menurut sebagian ulama, ya masih disunahkan karena memang masih di area masjid. Nah, kecuali misalnya jamaah ini neng kene di kelas ini tidak ada kesunahan di masjid. Nah, iktikaf neng bulan Ramadan ono kae karena ada kesunahan iktikaf toh di 10 hari terakhir. Iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu juga dilaksanakan di masjid. Tidak bisa. Maksudnya tidak mendapat kesunahan bila mana itu tidak di dalam masjid. Nah, neng musola, neng tempat, neng omah itu belum bisa atau belum cukup dikatakan iktikaf. Iktikaf itu kudu neng masjid. Nah, iktikaf ini malah lebih sempit ketimbang tahiyatul masjid. Iktikaf itu kudu ning jero masjid. Dalam arti tempat yang dikatakan masjid berarti ning kene ning jero tok. Yang serambi ndak kena. Nah, yang serambi ndak kena. Nah, itu tadi. Sampeyan misalnya arep jamaah mlebu masjid kene. Terus mari ngono wis qomat. Kuwi sampeyan teko kuwi tahiyatul masjid ora? Tahiyatul masjid atau langsung sholat wajib? Sholat wajib. Sholat wajib. Kok sampean sudah qomat ya? Sudah qomat. Sudah mau sholat isya misalnya. Sudah qomat. Kok sampean dadak tahiyatul masjid dhisik? Padahal wis qomat lho ya. Qomat dalam arti qomati ya dadak sampean sholat. Beda lek misalnya sik pujian terus sampean sholat tahiyatul masjid dilalah oleh sak rakaat qomat. Tapi kan nanti bisa tetap diterusnya lek kadung tahiyatul masjid nanti. Lek urung dalam arti wis qomat iku malah ndak mendapat kesunahan. Karena kenapa? Karena mengunggulkan yang sunnah daripada yang wajib itu hukumnya makruh. Nah, kudune dia bergegas untuk sholat jamaah, ora kok tahiyatul masjid. Dene misale sampean iku wis duwe krentek untuk tahiyatul masjid, iku oleh ganjaran krana niate. Nah, iku mang ganjaran krana niate. Nah, pun
idza dakhala syahrul ramadan wallahu alam bissawab.